Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Devianti di Puspa Cahyani, NIM 4111419020 dari jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tentang sistem inferensi fasi dengan menggunakan metode Sugeno. Mohon disimak. Sebelumnya, metode Sugeno ini telah diusulkan sejak tahun 1985 oleh yang pertama adalah Profesor Tomohiro Takagi, yang kedua adalah Profesor Michio Sugeno, dan yang ketiga adalah Kang. Metode Sugeno biasanya juga bisa disebut dengan metode TSK, di mana TSK ini berasal dari Takagi, Sugeno, dan Kang. Pada metode Sugeno memiliki dua orde, yaitu orde 0 dan orde 1, di mana orde 0 ini nilai Z-nya berupa konstanta, dan orde 1 ini nilai Z-nya berupa persamaan linier. Untuk lebih lanjutnya, mari kita masuk pada contoh kasus. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasusnya, yaitu sebuah perusahaan CV Divika Jaya Abadi akan memproduksi produk anti karat berbasis fuzzy yang dapat merontokkan segala macam karat. Dari hasil data dalam 1 bulan terakhir secara lebih spesifik sebagai berikut. Permintaan turun terkecil adalah 400 piece per hari, dan naik terbesar adalah 800 piece per hari. Tingkat persediaan yaitu 0 sampai 400 piece per hari adalah sedikit, 500 piece per hari adalah sedang, dan 600 hingga 1000 piece per hari adalah banyak. Tingkat produksi tiap hari adalah 5.000 hingga 10.000 piece. Kemudian di sini ada pertanyaan dan aturannya, yaitu berapa piece yang harus diproduksi perusahaan CV Divika Jaya Abadi jika banyaknya permintaan bernilai 510 dan tingkat persediaan bernilai 590 berdasarkan aturan sebagai berikut. Yang pertama ada rule pertama atau aturan pertama, yaitu jika permintaan turun dan persediaan dikit, maka produksinya adalah 5.000. Yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedang, maka produksinya adalah 10 dikali persediaan ditambah 100. Yang ketiga, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan 10 dikali persediaan ditambah 200. Untuk yang rule keempat, jika permintaan naik dan persediaan dikit, maka produksi sama dengan 5 dikali permintaan ditambah 3 dikali persediaan. Rule kelima, jika permintaan naik dan persediaan sedang, maka produksi adalah 5 dikali permintaan ditambah 4 dikali persediaan ditambah 100. Rule yang terakhir yaitu rule keenam, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi adalah 5 dikali permintaan ditambah 5 dikali persediaan ditambah 200. Kemudian kita masuk pada penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada proses fusifikasi. Untuk variabel yang pertama, banyaknya permintaan. Berapa derajat keanggotaan untuk banyaknya permintaan 510? Di sini terdapat dua fungsi keanggotaan, di mana menurut gambar itu ada turun dan naik. Yaitu untuk mu turun X adalah 0, untuk X lebih dari sama dengan 800 dikurangi X dibagi 800 dikurangi 400, untuk 400 kurang dari sama dengan X kurang dari 800, lalu 1 untuk X kurang dari sama dengan 400. Fungsi keanggotaan yang kedua yaitu mu naik X untuk 0, dimana X nya kurang dari sama dengan 400, lalu yang kedua ada X dikurangi 400 dibagi 800 dikurangi 400, untuk 400 kurangi dari sama dengan X kurang dari sama dengan 800, dan yang terakhir ada 1, di mana X lebih dari sama dengan 800. Maka mu turunnya untuk X nya 510 karena permintaannya 510, kita masukkan pada fungsi anggota turun yang kedua, yaitu 800 dikurangi X dibagi 800 dikurangi 400, karena X nya berada di antara 400 hingga 800, maka hasilnya adalah 0,725. Dan untuk yang mu naik, di mana X nya 510, kita masukkan dengan rumus yang X dikurangi 400 dibagi 800 dikurangi 400, hasilnya 0,275. Kita memilih rumus tersebut dikarenakan 510 berada di antara 400 hingga 800. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel kedua dengan tingkat persediaan. Berapa derajat keanggotaan untuk tingkat persediaan sebesar 590? Kita lihat pada gambar di samping terdapat 3 fungsi keanggotaan, yaitu dikit, sedang, dan banyak, di mana dikit itu memiliki batas 400, sedang 500, dan banyak 600. Maka fungsi keanggotaannya yaitu mu dikit X untuk 0, di mana X lebih dari sama dengan 500,
Untuk 500 dikurangi X dibagi 500 dikurangi 400, di mana X-nya lebih dari 400 kurang dari 500, dan untuk yang satu di mana X-nya kurang dari sama dengan 400. Untuk mu sedang X itu ada 0, di mana X kurang dari 400 atau X lebih dari 600. Kemudian ada X dikurangi 400 dibagi 500 dikurangi 400 untuk X antara 400 hingga 500. Dan kemudian 600 dikurangi X dibagi 600 dikurangi 500 untuk X antara 500 hingga 600. Selanjutnya pada mu banyak X itu ada 0, di mana X-nya kurang dari sama dengan 500. Dan yang kedua ada X dikurangi 500 dibagi 600 dikurangi 500 untuk X-nya antara 500 hingga 600. Dan yang terakhir ada 1, di mana X-nya lebih dari 600. Maka hasil untuk mu dikitnya di mana X-nya 590, karena yang ditanya 590, hasilnya adalah 0. Untuk mu sedang hasilnya adalah 0,1, dan untuk mu banyak hasilnya adalah 0,9. Kemudian ada variabel 3, di mana variabel 3 merupakan tingkat produksi. Pada variabel ini adalah variabel yang kita cari, maka kita beri nama variabelnya adalah variabel Z. Di sini ada dua fungsi keanggotaan, yaitu rendah dan tinggi, di mana yang mu rendah Z yaitu 0, di mana Z lebih dari sama dengan 10.000. Yang kedua adalah 10.000 dikurangi Z dibagi 10.000 dikurangi 5.000 untuk Z antara 5.000 hingga 10.000. Dan yang terakhir ada 1 untuk Z kurang dari sama dengan 5.000. Kemudian untuk mu tinggi Z itu ada 0, di mana Z kurang dari sama dengan 5.000. Lalu ada X dikurangi 5.000 dibagi 10.000 dikurangi 5.000 untuk Z-nya antara 5.000 hingga 10.000, dan 1, di mana Z-nya lebih dari 10.000. Yang kedua yaitu proses inferensi, di mana kita melakukan proses ini dengan menggunakan rule-rule yang ada. Di mana rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan dikit, maka produksi sama dengan 5.000. Kita cari alfa predikat pertama, yaitu mu T atau turun X, dan mu D atau dikit X. Kita menggunakan nilai minimum, kita masukkan nilai mu T X-nya adalah 510 karena dia permintaan, dan mu D-nya 590 karena dia persediaan. Karena tadi mu T 510 adalah 0,725 dan mu D 590 adalah 0, maka nilai minimal antara kedua itu adalah 0. Lalu nilai Z1-nya adalah 5.000 karena telah diketahui jika nilai produksinya adalah 5.000. Selanjutnya untuk rule 2, jika permintaan turun dan persediaan sedang, maka produksinya adalah 10 dikali persediaan ditambah 100. Maka kita mencari alfa predikat kedua, yaitu dengan menggunakan mu Tx dan mu Sx, di mana mu T itu turun dan S itu sedang. Kita masukkan nilainya min mu T 510 dan mu S 590. Karena mu T 510 adalah 0,725 dan mu S 590 adalah 0,1, maka nilai minimalnya adalah 0,1. Lalu kita cari nilai Z2-nya, yaitu 10 dikali persediaan, di mana persediaannya adalah 590 ditambah 100. Hasilnya adalah 6.000. Berikutnya kita mencari untuk rule ketiga, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksinya adalah 10 dikali persediaan ditambah 200. Kita cari alfa predikat ketiganya dengan cara yang sama, maka dihasilkan nilai minimal untuk mu T 510 adalah 0,725 dan mu B 590 adalah 0,9. Dari kedua ini yang minimal adalah 0,725. Sehingga nilai Z3-nya yaitu 10 dikali 590, di mana 590 ini adalah persediaan ditambah 200. Hasilnya adalah 6.100. Untuk rule selanjutnya yaitu rule 4, jika permintaan naik dan persediaan dikit, maka produksinya adalah 5 dikali permintaan ditambah 3 dikali persediaan. Kita cari terlebih dahulu alfa predikat 4, di mana menggunakan mu Nx dan mu Dx. Mu Nx adalah X permintaan 510 dan persediaan adalah 590, maka mu N 510 itu hasilnya adalah 0,275 dan mu D-nya adalah 0. Dari kedua nilai ini yang minimal adalah 0, maka kita pilih angka 0. Kemudian nilai Z4-nya yaitu 5 dikali permintaan adalah 510 ditambah 3 dikali persediaan adalah 590, maka hasilnya 4.320.
Untuk rule selanjutnya yaitu rule 5, jika permintaan naik dan persediaan sedang, maka produksinya adalah 5 dikali permintaan ditambah 4 dikali persediaan ditambah 1000. Alfa predikatnya yaitu menggunakan mu n dan mu s, dimana untuk x yang mu n adalah 510 dan untuk yang mu s adalah 590. Hasilnya adalah 0,27 dan 0,1 dan nilai minimal dari kedua angka tersebut adalah 0,1. Kita cari nilai Z5 nya yaitu 5 dikali 510 ditambah 4 dikali 590 ditambah 1000 sama dengan 5910. Untuk rule terakhir yaitu rule ke-6, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksinya adalah 5 dikali permintaan ditambah 5 dikali persediaan ditambah 2000. Kita cari terlebih dahulu alfa predikat 6, yaitu menggunakan mu n karena naik dan mu b karena banyak. Kita masukkan mu n 510 dan mu d 590. Hasilnya adalah 0,275 dan 0,9. Dari kedua ini yang minimal adalah 0,275. Maka nilai Z6 nya yaitu 5 dikali permintaan yaitu 510 ditambah 5 dikali persediaan yaitu 590 ditambah 2000 dan hasilnya adalah 7500. Selanjutnya kita masuk pada proses terakhir yaitu proses diversifikasi, di mana pada metode Sugeno ini menggunakan metode average, sama seperti metode Tsukamoto, yaitu metode rata-rata. Kita cari Z-nya dengan mengalihkan antara nilai predikat dan nilai Z tiap rules. Yaitu tadi rules pertama dengan nilai predikat 0 dan nilai Z-nya 5000 kita kalikan. Rules kedua yaitu nilai predikatnya 0,1 dan nilai Z-nya 6000 kita kalikan. Begitu juga hingga seterusnya rules ke-6 yaitu 0,275 dikali 7500. Dibagi hasil penjumlahan tiap predikat yaitu rules pertama adalah 0 ditambah rules kedua adalah 0,1, rules ketiga adalah 0,725 ditambah hingga rules ke-6 yaitu 0,275. Hasilnya yaitu 7676 dibagi 1,2 sama dengan 6396,667 atau kita bulatkan yaitu 6397. Jadi banyaknya permintaan yang bernilai 510 dan tingkat persediaan bernilai 590, maka tingkat produksinya adalah 6397. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.